Ini buku. Bayangin jam 5 pagi ya. Yap. Semua lagi pada ngantuk-ngantuk kayak gitu. Duh, gue dengan semangat. Ini buku. Kalau ada film ya, kita yang isi soundtracknya ya. Gitu. Tapi kalau gue kan di jam 5 pagi, men. Gitu kayak, serah lo aja deh bro. Welcome back ke Narasi Akbar Haka. Guys, sudah lama nggak update. Dan teman-teman, hari ini tuh hari yang spesial banget. Karena saya sebagai anak muda musisi yang ada di daerah itu cukup mengagumi karya-karya beliau. Dan salah satu yang fenomenal teman-teman pasti tahu tuh, film yang membuat air mata kita tuh keluar. Itu saya tonton berulang kali teman-teman. Sampai hari itu saya masih suka nontonnya. Dan so don't go anywhere, sebelumnya kita klik yang satu ini. Klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, sesuai janji saya teman-teman, langsung dari ibu kota Jakarta, ibu kota sebelumnya, dan akan pindah lagi ke ibu kota kita di Kutai Kartanegara. Please welcome Mr. Giring Ganesha. Woo! Bro Akbar, sehat bro. Bro, sehat bro, alhamdulillah. Gila bro. Terima kasih banget sudah diundang ke sini ya. Terima kasih sama-sama udah mau datang. Terima kasih juga udah jalan-jalan. Luar biasa men. Terima kasih men udah mau datang ke Kutai Kartanegara. Wah, I love it man. I love it man. Dalam cuacanya enak, udaranya bersih. Mungkin bro harus coba ke Jakarta bro. Aduh. Kalau di Jakarta tuh langitnya abu-abu. Abu-abu. Hari ini kita kan tadi kan menyusuri Sungai Mahakam. Bener. Waduh, fresh banget. Itu kapal Queen Orca itu sekue abis. Kapal itu tadinya awalnya kapal yang dipakai teman-teman kemudian disulap jadi restoran terapung dan itu jadi hotel juga, bro. Oh, itu ada kamar hotel ya? Boleh disewakan. Jadi kalau bro Giring datang ke Tenggarong, mau tidur di Queen Orca, ya udah tidur di situ. Tapi goyang mulu, bro. Enggak kuat. Kapal oleng kapten. Itu kata-kata yang kita dengar waktu muda ya. Anak muda. Bro Giring, Indonesia tuh kangen banget sama lu. Waduh, masih ada kok gue. Serius. Kayak gue dari mana? Ya mana kok. Serius. Sebagai kita yang seniman, anak-anak musik, apalagi di daerah tuh kangen sama lu. Apa kabar lu bro? Baik dong bos, baik banget. Lagi menikmati banget. Sebagai amanah baru, tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Iya kan? Yep. Lumayan lah ada anak band yang jadi Ketua Umum partai kan? Yap. Saya tuh selalu bilang sama teman-teman, ayo, bukannya kita pengen apa ya? Maksudnya anak-anak muda tuh memang harus melek politik. Harus banget bro. Karena ya cuma kita selalu melihat bahwa politik itu adalah sebuah alat kan. Yap, benar. Kalau dipakai sama orang baik pasti hasilnya baik. Benar. Kalau dipakai sama orang jahat, benar. Ditunggangin orang jahat bisa jadi jahat. Benar. Contohnya demokrasi dan politik ditunggangi Hitler jadinya Nazi waktu itu kan. Benar. Dan Perang Dunia Kedua. Yap. Nah kalau misalnya terbukti kemarin kalau ditunggangi atau digunakan oleh orang-orang yang memang punya cinta, ingin membangun daerahnya, ingin membangun negaranya, insya Allah sih bisa hasilnya positif banget. Gitu. Minimal seperti di Jepang ya bro ya. Jadi ketika politiknya mampu membuat sebuah regulasi yang mana ketika orang mau cover lagu orang, seniman atau anak band pengen manggung di kafe misalkan atau wedding, mereka harus daftarin dulu. Iya. Lagu-lagu yang mau dipakai, misalkan lagunya The Massive, Dewa, mereka harus daftarin dulu ya bro ya. Dan itu uang royaltinya masuk ke si pemilik lagu. Iya, itu balik lagi bro, itu kan politik. Semuanya itu pasti ada hubungannya sama politik. Yep. Harga nasi yang kita makan itu pasti ada hubungannya sama politik. Harga garam di warung sebelah. Gitu kan. Contoh paling simpel, lo punya YouTube channel ya kan, lo punya podcast. Kalau misalnya tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan demokrasi terus dia bilang podcast nggak relevan, udah tutup aja. Jadi semua orang tidak punya hak untuk berpodcast. Kelar dong ya kan? Benar. Semua tuh politik man, semua tuh politik. Benar. Dan itu saya ngobrol dengan teman yang kuliah di luar negeri pun sama bar itu keputusan politik membuat sebuah royalti musik karena teman-teman di parlemen yang dalam tanda kutip baik tadi, mereka sebagai alat corongnya teman-teman seniman di luar negeri. Ya itu kan di luar negeri ya, cuman balik lagi bro. Kalau saya pribadi ya di PSI punya cita-cita pengen banget di 2024 itu menggolkan musisi-musisi masuk agar mereka bisa menciptakan regulasi-regulasi untuk mendukung tata kelola industri musik di Indonesia. Karena menurut gue sekarang belum ada regulasi tata kelola ya gitu.
Dan akhirnya ya sorry itu saya ketika banyak banget cover di YouTube yang meraih keuntungan lebih banyak daripada si pencipta lagu aslinya, belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Sebenarnya sih ada. Didaftarkan ke YouTube-nya kan, kalau publishing-nya dan yang lainnya. Contohnya paling simpel gini, waktu itu pernah ada orang YouTuber gitu mau mengcover lagu Di Atas Awan. Oke. Dia udah cover, tiba-tiba di take down sama YouTube. Karena waktu itu publisher-nya Musika bilang nggak boleh. Gitu. Terus dia komen ke saya kan, ini gimana kok gue di take down? Please langsung ngomong sama publisher gue aja gitu. Sebenarnya bisa, atau bisa juga mereka cover. Dan biasanya nanti publisher atau si songwriter-nya ngomong, yaudah deh 50-50 deh. Atau yaudah 100% royalty buat kita. Mereka ya buat promotion dan marketing aja gitu. Tapi mungkin setidaknya jika pemerintah atau orang-orang yang ada di parlemen mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada musisi kan lebih gampang. Kalau teman-teman seniman tuh banyak di parlemen gitu ya, seniman-seniman. Problematikanya sekarang di parlemen banyak sekali orang tidak mengerti industri musik dan juga banyak juga nggak ngerti bisnis, bos. Ya benar, bos. Banyak sekali yang ya masuk karena mungkin didorong sama partainya, masuk karena cuman begitu ditanyain tentang regulasi, tentang bisnis yang lain mungkin ya pada ini apa ya gitu kan. Makanya saya sih salut waktu itu ke Mas Anang hampir yang menggolkan RUU musik permusikan. Cuma kalau saya pribadi musik itu jangan diregulasi, bro. Bener. Karena itu kan produk kebudayaan. Bener. Produk kebudayaan itu kan apa ya sifatnya ya masa diregulasi sih. Nanti teman-teman kita yang band metal jadi nggak bisa. Padahal bisa. Gitu. Padahal dia ngomong gitu, aku suka cendol, aku makan bakso gitu kan. Cuman karena wah ini kayaknya bisa menghasut apa gitu kan. Nggak boleh berkata kasar. Nggak boleh berkata kasar. Padahal cuman aku suka cendol gitu. Ada anjing. Itu bisa ada anjing di depan gitu kan. Padahal ngomong dia cerita ada anjing depan muka dia waktu dia lagi makan bakso sama cendol gitu. Benar. Tapi kan ya akhirnya diregulasi. Makanya musik sebagai produk kebudayaan itu ya nggak bisa diregulasi. Mungkin saya menganggapnya pada saat itu Mas Anang hanya salah mengkomunikasikannya dengan teman-teman dan akhirnya ribut lah satu Indonesia. Termasuk ada yang ada di Kota Kantor itu ribut. Kalau saya waktu itu ngomong bahwa lebih baik itu adalah regulasi adalah undang-undang tata kelola industri musik. Itu menurut saya lebih relevan karena contohnya gini, bagaimana kita semua sebagai musisi, pencipta lagu, terus habis itu yang mainin musiknya, habis itu juga label, publisher, itu bisa duduk bareng sama YouTube, duduk bareng sama Spotify, duduk bareng sama Joox, terus habis itu para artis bisa duduk bareng sama pembuat event. Regulasi atau artis manajemen dengan pembuat event itu kan belum ada. Regulasi ya baru ada ya secara kontrak aja. Dan pasti kontraknya beda-beda setiap artis, ya kan. Dan akhirnya efeknya adalah pasti ada ya dispute lah gitu. Dan ketika seniman harus dapat sertifikasi itu yang bikin ribut sebenarnya. Itu juga bingung ya. Om Iwan Fals udah dianggap ujuk-ujuk datang ke ini bikin sertifikasi sebagai musisi gitu. Itu agak repot. Bro Giring, ini yang bikin gue penasaran sebagai anak kampung. Gue nyebutnya anak kampung. Gue tuh anak kampung di sini. Nah, bentar lagi anak kota. Anak kampung. Dalam beberapa tahun lagi ini kan jadi kota, ibu kota. Lo jadi anak kota. Gue nanti jadi anak kampung, Jo. Iya kan? Yang gue pengen tanyain, ini sebenarnya standar dan lu pasti merasa nggak nyaman dengan pertanyaan ini. Niji itu berdirinya kapan sih, bro? 2002. 2002. Oke. Dari nama Pelangi ya. Pelangi dalam bahasa Jepang. Dan gue tuh pernah sorry gue menanyakan ini. Please, dan ini gue pernah ngeliat di sebuah majalah besar di Indonesia, Rolling Stone Indonesia, bahwa akhirnya hal itu pun ada sebuah permasalahan kecil dengan produser sebelumnya. Nah itu pernah tahu nggak? Jadi katanya saya tuh ini bandnya saya sebenarnya, tapi kemudian mereka pindah label dan segala macamnya. Gue boleh bertanya itu mau dijawab mau enggak, tapi itu yang menjadi penasaran gue kalau ketemu gue pengen tanya ini apa sih yang terjadi. Waktu itu kan kita kerjasama sama Mas Lilo ya. Nah Mas Lilo is such a good guy, man. He's a great guy, very creative gitu kan. Dan waktu itu posisinya juga ya kita sebagai band baru yang punya ambisi besar, mimpi besar kan juga tiba-tiba dilirik sama Musika Studio. Iya kan. Dan kita lihat bahwa Musika Studio kan juga kita track record ke belakang ya. Ada Iwan Fals, ada Om Krisya, ada
ada Project Poppy Project. Pokoknya semua ada household name lah yang besar-besar, ada Bass Jam, gitu. Ada lo juga, ya, ada Melbox juga, ya kan. Terus ada yang terakhir waktu itu generasi gue sebelum gue ada Peter Pan. Peter Pan, The Massive setelah gue. Oh setelah, ya, kan? Geisha dan kawan-kawan ya, oke. Ya bagi kita ada big opportunity. Jadi sebenarnya nggak dispute. Akhirnya kan Musika sama Lilo, ya Mas Lilo bisa bekerja sama. Bernegosiasi ini maunya gimana. At the end of the day is business, man. Iya nggak? At the end of the day is business. Yeah. Itu yang jadi penasaran gue dan hari ini terjawab. Thank you bro. Bro, selama di Musika kan kita itu punya culture di Musika itu gimana bahwa semuanya kerjanya by part dan semua orang akhirnya tahu apa yang dikerjakan. Gua waktu itu di Musika di sekitar 2004 itu mungkin sistemnya masih cukup agak old school dan di masa lalu tuh udah keren banget gua rasa karena semuanya udah terbangun dengan skuy abis. Bro, lu ngehabisin proses album pertama itu berapa lama sih mengerjakan itu? Waduh, setahun setengah. Jadi waktu itu kita diterima Musika gara-gara 2 single kita itu kan Heaven sama Child kan. Yap. Heaven, Child, terus habis itu ada Bilaku Jatuh Cinta. Jadi terus demo-demo kita yang lama nggak ada yang laku bro. Itu cuma laku 3 lagu doang. Iya benar, cuma laku 3 lagu doang. Dan akhirnya kita harus back to studio lagi untuk brainstorming dan mulai workshop lagi untuk lagu-lagu yang lain. Maka terciptalah lagu kayak Sudah, ya kan, itu kan lagu yang lama. Salahkah aku Tuhan? Itu Hapus Aku. Itu udah lumayan agak lama sih. Cuman waktu itu memang Musika tertarik banget sama kita karena ya 3 lagu itu dulu. Habis itu lahirlah Sudah, Hapus Aku, dan selainnya. Bro, dan kalian pasti, label itu akan memaksa bahwa tadinya kalau gue dengar selintingan teman-teman di Jakarta, Niji itu lagu-lagunya berbahasa Inggris. Dan kalian harus bernegosiasi dengan keinginan label yang tentu untuk jualan harus berbahasa Indonesia. Itu menurut lo gimana? Akhirnya kita bukan negosiasi ya, itu komprominya adalah di album pertama kita ada dua bahasa kan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Makanya ada Breakthrough English Version kan. Yes. Karena memang kalau gue pribadi bikin lagu tuh biasa pakai bahasa Inggris dulu. Ya kan. Mumblingnya pakai bahasa Inggris. When I first learned gitu-gitulah pokoknya ya kan. Kemudian lu translatein ke Indonesia. Gue translate ke Indonesia. Oke. Dan bro, menurut lu bahwa lu nyamannya buat lagu itu lirik dulu atau notasi dulu atau bahasa semut dulu? Apa yang lu lakukan? Bahasa semut lah. Bahasa semut dulu. Bahasa semut, cari nada beat yang enak, ritme yang enak. Habis itu baru coba pelan-pelan dirubah pakai bahasa manusia. Itu kelakuan anak band di zaman sekarang teman-teman. Jadi bahasa semut dulu dan kemudian baru ditulisin liriknya. Dan lu punya kebiasaan nulis ya bro ya tentu ya, karena lirik-lirik itu it's cool man. Gua tuh mulai ketika Hapus Aku dan kemudian lu mengerjakan soundtrack Laskar Pelangi. Yes. Itu film buat gua nangis. Gua tuh jarang nonton film Indonesia. Sorry itu gua bukan merendahkan atau gua mendiskreditkan film Indonesia. Sombong. Enggak, bro, enggak. Maksud gua tahu lu suka Bollywood segitunya, bro. Cuma gua Korea. Korea ya. Oke. Saraya. Dan waktu itu nggak sengaja nemenin istri sama anak, yuk nonton Laskar Pelangi dan itu film keren abis man. Keren abis. Dan lu membuat salah satu yang terlibat bersama Ipang mengerjakan soundtrack itu. Itu prosesnya gimana? Kok bisa pitchingnya kena ke lu, Giring bersama dia ceritanya? Ya waktu itu kita lagi tur panjang bro. Tur panjang, terus waktu itu kita juga lagi naik-naiknya kan. Bayangin kita habis ngerjain tur berapa banyak tuh, nggak pulang-pulang. Terus ya alhamdulillah jadi anak yang mantan pengamen yang tiba-tiba dulu nggak punya ATM, tiba-tiba ada isinya lagi. ATM ada isinya ratusan juta gitu. Gimana sih hidup lo nggak kaget kan? Terus lo jadi terkenal, terus jadi bintang gitu. Terus tapi at that point ternyata kalau gue ya berteori bahwa orang mengulu-ulukan lo karena lo sering masuk TV itu toksik ya, maksudnya bukan toksik ya, cuman maksud gue kita jadi nggak tahu mana lawan, mana kawan, siapa yang mau deketin kita karena emang tulus gitu kan.
Akhirnya kena star syndrome bro. Star syndrome ya jadi belagu lah itu. Jadi tengil. Anak muda uang banyak. Iya anak muda. Kalau gue nggak mau pulang, kalau gue udah nggak ngabisin jutaan rupiah nggak mau pulang. Gitu. Terus nyokap gue bete lah sama gue. Nyokap gue bete. Gitu. Karena kayaknya hidup gue miserable banget padahal udah happy. Misalnya lo udah mimpi lo jadi kenyataan tapi kenapa lo tengil banget sih gitu. Terus biasanya nyokap gue ngomong gitu, Mas Giring, kamu tuh ya udah dikasih begitu banyak keberkahan sama Tuhan, tapi kamu nggak happy, kamu nggak bersyukur. Nih, terus dia keluarin bukunya Laskar Pelangi. Nih baca nih bukunya. Merinding gak bro? Baca nih bukunya. Apaan sih gitu? Baca bukunya. Ini anak-anak miskin di Belitung, sekolah aja susah, mereka selalu bersyukur dan ngejar mimpi mereka. Lu baca gitu, misalnya Mas Giring baca. Ya waktu itu kan belum ada WhatsApp lah ya bro, ya kita tur panjang ngapain sih, main SMS doang kan ya gak? Paling ada Nintendo DS lah waktu itu atau apalah gak ngerti. Dan lu ngelahap buku Laskar Pelangi itu selama gue gak tau tiba-tiba nyokap gue masukin di tas. Iya kan, karena gue udah males awal ya kan. That's cool, man. Akhirnya pas di perjalanan panjang ya we don't have anything to do kan. Ya udah baca lah. Gila bro, just change my life man. That book. Selesai buku itu gue baca lagi Sang Pemimpi. Nangis lagi sampai di halaman terakhir menurut gue Sang Pemimpi tuh bikin gue nangisnya setengah mati setelah dia diterima di Sorbonne kan ceritanya kan. Terus suatu pagi, suatu subuh gitu kita habis manggung di Bali. Terus gue ngomong sama temen-temen gue. Ini buku. Bayangin jam 5 pagi ya. Semua lagi pada ngantuk-ngantuk kayak gitu. Duh gue udah gak semangat. Ini buku. Kalau ada film ya kita yang isi soundtracknya ya gitu. Tapi kalau itu kan di jam 5 pagi men gitu kayak serah lo aja deh bro, whatever you say man gitu kan. Terus akhirnya luar biasa 2 hari kemudian men, setelah gua menggaungkan itu ya alam semesta menjawab lah, ya Tuhan menjawab. The law of attraction. Tiba-tiba gua lagi santai di telepon, ada yang nelfon, gua nggak tahu nomornya siapa gitu. Halo gitu. Kalau dulu semua telepon masuk handphone pasti kita angkat lah. Kalau sekarang kan kita takut kredit card atau takut ada yang nawarin apa gitu kan. Jadi ya gua angkat dong ya. Halo. Giring. Ini siapa nih? Ini Mira Lesmana. Mbak Mira gitu. Ngapain, Mbak? Lagi di mana gitu? Aku lagi di Belitung. Ngapain di Belitung? Aku lagi bikin film Laskar Pelangi. Oh ya, aku baca tuh bukunya mbak, gitu kan. Aku suka banget gitu. Coba, yaudah mau nggak ngisi soundtracknya? Ya mau lah. Gue langsung approve. Mestinya gue ngomong dulu sama Bu Acin, sama Pak Andi, gitu. Gue langsung approve. Gue mau, gitu. Gue telepon Bu Acin saya mau project ini, gitu. Gila men. Oke, ya udah. Karena gue baca bukunya, so relatable banget kan. It relates to me very much. Gitu. Sampai gue udah tahu bahwa scene-nya tuh harus ada. Karena gue belum lihat filmnya. Scene-nya adalah harus ada rumput ilalang yang panjang, terus habis itu coklat, kuning, panas, gitu. Jadi apa ya, harus musiknya lebih banyak akustik. Tiba-tiba Rama punya ide, tropical banget. Terus Rama punya ide, gue pakai mandolin, gitu kan. Dan kita waktu itu mulai workshop itu di Surabaya, bro. Karena kita jadwal parah kan. Dan kata-kata yang keluar pertama kali itu mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci. Itu kan. Fucking cool man. Jalan, tiba-tiba bro stuck di refnya nggak dapat. Nggak dapat. It's like sebulan lah nggak dapat. Coba ref gini, anak-anak bilang oh bagus. Tapi ya gue sebagai yang udah baca bukunya nggak dapat gitu. Gue nggak dapat nih. Suatu saat ya lo tau kan kadang inspirasi datang pas kita lagi boker lah ya. Gue biasa main di Makassar tuh. Gue nyebat di Makassar. Toilet deprimented. Setelah udah berbulan-bulan gak dapet ref ya, tiba-tiba gue ingat satu adegan di buku itu ketika mereka lomba nari. Ingat gak lo film? Yang terakhir. Lomba nari, terus mereka pakai daun-daun, terus mereka gatel-gatel kan. Terus gue, itu adegan yang bikin gue nangis man. Itu yang mereka nari-nari kan. I got that catchphrase gitu. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak hingga surga. Oh ya udah gue bilang akhirnya setelah berbulan-bulan dapat refnya. Ya udah and the rest is history man. Kita dapat 2 award di lagu itu, best soundtrack sama lagu terbaik di tahun itu. Tapi menurut gue Bro Akbar, the best reward is actually how the song inspired a lot of people. Yes. Iya kan? It's true.
itu kan tujuan kita bermain musik kan. Iya kan, menciptakan karya yang menginspirasi orang lain. Dan akhirnya gue inget banget, salah satunya adalah momen ketika waktu itu gue lagi di base camp Niji, tiba-tiba ada tiga perempuan datang, tapi beda generasi, si nenek, si ibu dan si anak. Si ibu datang bela-belain karena anaknya pengen minta tanda tangannya Giring. Udah gue kasih tahu. Tiba-tiba si nenek yang ngomong, Mas Giring, makasih ya udah bikin lagu Laskar Pelangi. Oh ya Nek, terima kasih Nek, my pleasure. Saya setiap hari dengerin lagu itu bikin saya happy. Padahal saya baru saja kehilangan payudara saya setelah operasi. Tapi karena lagu itu saya selalu semangat untuk hidup. Wah gila men. That is like the best reward I ever had. Yes. Itu sih ceritanya bro. Panjang gila, ya. Gila men, gila. I love that story also. Dan sorry, gue anak metal, tetapi ketika gue denger lagu itu, gue harus akuin itu salah satu lagu terbaik yang pernah diciptakan seniman Indonesia. Terima kasih. Dan gue termasuk lagu itu tuh gue ulang-ulang dan gue ingat, makanya gue liriknya tahu. Menarilah dan terus tertawa. Itu dapetnya di Makassar tuh. Di Makassar. Song di Surabaya, rap di Makassar. Oke, buat teman-teman Makassar yang nonton podcast ini. lintas. Dan lu syuting akhirnya ke Belitung. Bro, waktu gue syuting Belitung belum jadi apa-apa bro. Masih waktu itu gue sempet pipis di lobang. Gak ada apa-apa men, totally gak ada apa-apa. Dan balik lagi gitu, ini kita ngomongin politik lagi. Gara-gara lagu itu, gara-gara kepala daerah yang mempromosikan filmnya, pemerintah berbenah. Akhirnya pariwisata datang, wisatawan datang semua. Dan yang gue dengar bahwa ekonominya tuh sama penghasilan daerah tumbuh sampai 700% gitu. Gila. Gara-gara tourism. Iya. Kalau dalam Islam itu namanya amal jariah dan lu terlibat di dalam. Wah, bos. Menarik rezeki orang untuk datang ke situ, men. Ya, berapa orang, berapa keluarga yang dihidupi dari karya. Amin. Gila, men. Oke, Giring, waktu kita nggak banyak. Gua tahu lu orangnya super sibuk banget. Ini yang gue pengen tanya. Siapa, bos? Seorang Giring mempunyai siapa sih vokalis idola? Karena lu tuh gue bilang tuh lu tuh ikonik banget ketika muncul dengan gaya walaupun dari idol yang ngefans bener-bener ngefans sama lu sama jadi jokes jalanan. Kalau yang gini tuh udah tahu itu pasti Giring. Lu tuh siapa sih idola lu? In terms of apa dulu nih? Vokal kah? Karya kah? Aksi panggung kah? Vokal, aksi panggung, dan penulis idola lu. Karena itu akan berpengaruh kepada cara lu menulis lirik. Yang jelas sih kalau aksi panggung sih gue suka banget sama Chris Martin lah. Chris Martin, Coldplay. Kalau penulisan lagu ya pasti ya John Lennon dan Paul McCartney lah ya, itu mah gak ada matinya lah Jo ya. Terus kalau secara vokal ya gue paling suka itu salah satu yang paling suka ya. Mungkin ya Brandon Flowers ya. Oke. The Killers. Itu yang mempengaruhi lu. Iya, kalau luar negeri ya. Kalau yang semua, kalau yang dari Indonesia sih, kalau gue boleh cerita ya, waktu zamannya Soundrenalin gitu kan. Sebenarnya kita punya pilihan sebagai band baru untuk pulang ke hotel kan. Tapi gue memutuskan untuk stay di panggung, nonton. Dan menonton. Ya gue nontonin semua tuh, Ari Lasso, Pasha Ungu, Once, gue tontonin semuanya, Kakak Sleng semua. Dan semua gue loadingin aja. Mana yang kira-kira cocok buat gue ambil, mana yang nggak cocok buat gue ya nggak gue pakai gitu. Dan menurut gue itu penting sebagai seorang vokalis untuk terus mengamati terus. Gila men, pelajaran banget. Dan Bro Giring, semua orang tuh terkejut ketika lu mengambil sebuah keputusan besar. Seorang, gue menyebutnya salah satu role model musik populer di Indonesia, lu terjun thank you. berpolitik. Dan itu lu pasti dengan berbagai pertimbangan, lu udah tahu konsekuensinya, lu akan diserang oleh yang tadinya ngefans banget sama lu meninggalkan dunia musik dan terjun ke politik. Lu udah tahu konsekuensi itu. Apa yang membuat seorang Giring mengambil keputusan besar dalam hidupnya? Satu, gue percaya bahwa manusia itu adalah proses. Kita hidup tuh berproses. Berproses untuk berkembang. Dan waktu itu posisinya adalah gue di Niji udah gak bisa berkembang. Satu.
Kedua adalah panggilan untuk pengabdian. Oke. Ya kan, karena aku lihat bahwa politik di Indonesia akhirnya punya harapan waktu Pak Jokowi jadi. Ya. Akhirnya kita anak muda jadi punya harapan. Dan kita anak muda juga tahu ternyata kalau politik di Indonesia dipakai oleh orang-orang bertanggung jawab ada hasilnya. Ya. Dan itu beneficial ke semua orang. Ya. Itu ada dampak positifnya. Dan ada panggilan juga untuk terus merawat Indonesia. Oke. Ya kan, karena kita tahu sendiri bahwa ada hal-hal yang bisa menjegal kita dan keutuhan bangsa ini. Satunya adalah korupsi. Dan kedua adalah intoleransi, ya kan. Oleh karena itu panggilan gue dan bersama teman-teman di PSI untuk terus merawat Indonesia agar bisa kuat sampai nanti ratusan tahun ke depan. Dan bisa ada yang nyerang, bising-bisingan, ya bagi kita it's just noise aja. Gitu. Anggap noise aja. Yang penting lo fokus aja ke tujuan lo gitu. Cool man, cool. Dan ketika gue ngeliat billboard lo udah di mana-mana man. Giring for Presiden Indonesia. Apa yang menjadi mendasari seorang Giring berani? Oke, gue declare apa yang nggak mungkin gue jadi presiden, semuanya mungkin. Semua mungkin bro. Ya di zaman ini, even like Donald Trump aja bisa kemarin jadi presiden kan. It's about bagaimana ya kita menjalankan demokrasi dengan baik dan benar ya. Yang jelas satu hal, semua orang bakal nanya, lo ngapain sih gitu mau jadi presiden? Lo ya kapan lagi kita pengabdian kepada negara yang sudah memberikan begitu banyak kepada saya gitu. Di saat bersama saya juga ingin merawat bangsa ini agar menjadi tempat agar anak-anak saya bisa tumbuh, mereka jadi tua, mereka sejahtera di sini. Dan satu-satunya cara adalah politik, nggak ada yang lain. Gitu. Makanya kita harus isi setiap bangku eksekutif, setiap bangku parlemen dengan anak-anak muda yang punya concern sama untuk merawat Indonesia sampai ribuan tahun ke depan. Karena itulah idenya dari our founding fathers gitu loh. Ketika Bung Karno waktu itu mendirikan PNI, ditangkap Belanda, dia umur 29, sedangkan sekretarisnya waktu itu umur 21 waktu itu sudah bikin negara bro. Ya kan. Ya kita harus bisa gitu kayak gitu. Tugas kita sekarang apa? Merawat Indonesia agar lebih hebat lagi. Dan gue selalu cerita ke teman-teman gue, Indonesia itu didirikan oleh anak-anak muda bro. Iya bro. Anak-anak muda, lintas suku, lintas agama, itu yang bikin Indonesia keren bro. Bener. Di usia itu Sultan Syahrir, bos. Malaka, semuanya. Anak muda semua. Soekarno, Hatta. Dan gue bukan gara-gara lo ada di sini. Gue cerita ketika gue arah di jalan nih Samarinda ada billboardnya. Temen gue cerita, gini ya billboardnya. Gue tuh selalu ngomong gini, orang tua mereka akan bercerita masa lalu. Kalau anak muda mereka akan membawa masa depan, menghadirkan masa depan sekarang. Ya udah. Ya gua kutip apa ya? Gue kopi. Gue bilang nggak masalah. Anak muda itu menghadirkan masa depan bro. Iya benar. Iya. Bukan kita skeptis dengan si tua, enggak. Bukan kita nggak berterima kasih sama generasi. Kita harus berterima kasih. Cuman ya kita minta tolong bahwa sudah saatnya kita diemong gitu. Ya kita dibantu gitu. Karena masa depan tuh miliknya kita. Gitu. Bukannya kita diatur-atur terus, mereka yang nggak mau melepaskan kekuasaan dan yang lainnya gitu dan kekuatan gitu. Satu pertanyaan terakhir boleh? Boleh dong. IKN itu akan pindah ke Kutai Kartanegara. Sorry itu saya akhirnya kita jadi ibu kota. Please. Congratulations. Cuman gue bilang nitip aja. Ketika nanti ibu kota pindah ke sini, tolong dijaga alamnya. Jangan meniru kesalahan Jakarta. Yaitu mencoba untuk mempush semuanya ada di sana. Yang akhirnya polusi, tingkat kriminalitasnya ada. Terus sekarang juga mismanage, banyak tindakan-tindakan intoleransi juga. Jadi please, ini adalah wajah barunya Indonesia. Di plan dengan baik. Anak-anak muda nih harus plan dengan baik agar sampai berpuluh-puluh tahun ke depan, ketika orang datang ke ibu kota negara bisa melihat negara yang maju, beradab, bersih, polusinya nggak ada, ya kan, public transportationnya bagus, semua welfare-nya bagus. Itu sih bos. Jadi
Please man, please. Oke. Tolong dijaga bro, please tolong dijaga. Oke. Dan kita tuh bakal ngalamin namanya shock culture karena jutaan anak muda dari Jawa atau pulau-pulau lain itu akan datang serentak karena mengikuti mungkin staf kementerian dan lain-lain, dan akhirnya arus ekonomi pun akan masuk dengan otomatisnya ibu kota akan ada di sini. Bro, pesan lu buat anak-anak muda Kota Negara agar mereka mempunyai daya saing yang mumpuni ketika diserbu arus mobilisasi manusia dari pulau lain Indonesia ke sini. Jangan takut bersaing bro. Oke. Kalau misalnya kita sebagai anak muda takut bersaing, ya nggak bakal kemana-mana bos. Oke. Persaingan itu dalam ekonomi, dalam sport, dalam any kind of industry is very important. Yes. Persaingan membuat kita jadi lebih tajam. Persaingan membuat kita jadi lebih mau keluar dari zona nyaman kita, mau belajar dan belajar lagi. Jadi jangan takut bos. Justru gunakan momen ini untuk kita bukan mengejar ketinggalan, tapi malah menurut gue yang paling penting, anak muda dari Kutai Kartanegara harus bisa menciptakan ini nih gue. Gue tuh seperti ini, Indonesia gue ini seperti ini, gitu. Ya udah, you have to adapt to it, gitu. Dan saling mengisi, saling menerima, saling belajar, gitu. Karena menurut gue itu yang paling penting sih. Jadi anak muda di sini nggak usah takut bos. Persaingan itu harus penting. Mobilisasi manusia. Nggak usah anak takut. Muda dari pulau lain. Thank you Bro Giring. Terima kasih. Gue respect banget lu mau mampir ke distorsi yang sederhana ini. Terima kasih udah diundang sama diajak jalan-jalan. Terima kasih men. Terima kasih, semoga lu menikmati Tenggarong man. I love it man. Dan budaya-budaya yang kita suguhkan dari pagi tadi sampai sore ini. Thank you very much. Dan semoga lu biasanya ada sebuah pepatah ketika seseorang datang ke Tenggarong, ke Kutai Kartanegara dan meminum air mahakam, dia pasti akan kembali lagi man. Oh udah sering gue minum air mahakam, gue baru dari zaman dulu minum air mahakam. Telat deh gue. Itu membuat lo kembali lagi. Iyalah. Sekali lagi thank you berat. Terima kasih banyak. Semoga lo sehat terus. Semoga akhirnya apa yang lo cita-citakan tercapai. Itu satu gue pengen bilang juga sama teman-teman semua yang lagi anak muda yang di sini bahwa jangan lupa di tanggal 8 Desember. 9 Desember. Jangan lupa di tanggal 8 Desember tidurnya jangan malam-malam. Main TikToknya jangan sampai tengah malam bos. Nontonin podcastnya Bro Akbar juga nggak sampai malam dulu. Main Mobile Legends-nya juga ditaruh dulu, PUBG ini taruh dulu, ya kan? Ngepoin Instagram mantan juga nanti aja dulu dah, iya gak? Tapi tidur cepet karena besoknya di tanggal 9 Desember adalah momentum penting buat anak-anak muda di sini. Karena kalian akan menentukan masa depan dari Kutai Kartanegara. Jadi nggak usah golput, karena golput itu menurut gua, aduh sayang banget, itu menyanyiakan masa depan lo. Sebuah privilege, bahasa Indonesia privilege adalah sebuah berkah bro, mendapatkan demokrasi di Indonesia. Dulu zaman saya belum memilih langsung pemimpin, semua lewat partai. Sekarang kita bisa memimpin kepala daerah kita langsung. Jadi itulah berkah. Jadi jangan disia-siain berkahnya. Disinilah momentum dimana kamu 9 Desember pakai masker, pilih calon yang benar dan menentukan masa depan kota. Thank you bro. Sekali lagi Giring, thank you berat. Sampai jumpa lagi dan semoga Kutai Kartanegara membuat lo akan kembali lagi dengan segala keindahannya. Thank you teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast Akbar Haka. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah energi teman-teman, terutama teman-teman yang sama nasibnya jauh dari pusat industri Indonesia seperti saya. Thank you. Saya Akbar Haka, ngangkat gak ngangkat tetap berangkat. Thank you Bro Giring. Thank you. Assalamualaikum. Salam.